Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bertemu kembali dalam ibadah online di pagi hari ini. Dan biarlah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan terhadap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam katakan kerinduan hati. Engkau Yesus, Mawar Saron yang tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawar Saron, ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawar Saron, ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Katakan ku sembah Kau. Sembah Kau dalam
Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga tak seorang pun juga, tak seorang pun juga, tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya. Haleluya Tuhan, segenap hidup kami Tuhan, kami hanya selalu mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima sembah kami Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang melakukan begitu banyak perkara heran dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang setia bagi kehidupan kami Tuhan. Apapun boleh datang Tuhan, masalah boleh datang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami terus berlari kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami akan datang ke hadirat-Mu Tuhan, biar Engkau beserta dengan umat-Mu Tuhan. Saat kami semua memuji Engkau, saat kami semua menyembah Engkau Tuhan, biar Engkau ada beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Raja Daud dalam kitab Mazmur berkata, hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersukaria, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Raja Daud mengerti saudara bahwa memuji Tuhan adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena hari ini sudah Tuhan jadikan untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Katakan bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam Tuhan,
dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan besar buat kita semua. Dari
Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kembali disegarkan. Kita datang kepada Tuhan seperti Musa yang rindu akan aliran sungai. Seperti Musa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti Musa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan
ungkapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan selalu rindu Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman yang menjadi pegangan bagi hidup kami Tuhan. Firman yang menegur kami Tuhan, mengarahkan kami Tuhan. Dan sekaligus firman yang menjadi penghiburan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi di minggu yang baru, bulan yang baru, minggu yang pertama bulan Juni tahun 2021. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2021 dan puji Tuhan, Tuhan masih tetap memberkati, melindungi kita, menjaga kita sampai pagi hari ini. Kita berterima kasih melalui ibadah online pun kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Saudara, tema yang diambil untuk pagi hari ini adalah dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Alkitab mengajar kita supaya bukan menjadi orang Kristen yang congkak, bukan menjadi orang Kristen yang sombong atau tinggi hati, tetapi menjadi orang Kristen yang rendah hati. Karena Yesus mengajar dalam Injil Lukas pasal 14 bahwa kalau kita pergi ke pesta, jangan kita duduk di tempat yang terhormat. Mungkin tuan rumah akan mempersilakan kepada kita duduk di tempat di belakang karena tempat ini sudah disediakan untuk tamu lain. Tetapi kalau kita pergi ke pesta, duduklah di tempat yang paling rendah. Ayat yang ke-11 katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan, kisah yang dicatat oleh Nabi Daniel tentang seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang pernah menaklukkan Yerusalem. Dia mengambil perkakas-perkakas dari bait suci dan dibawa ke kerajaan Babel. Cangkir-cangkir, cawan-cawan emas dan perak. Tapi juga bukan hanya barang-barang perhiasan yang mahal-mahal. Dia bawa juga orang-orang muda berbakat, orang-orang muda dari kalangan bangsawan yang cakap, yang pintar, yang karakternya telah teruji. Dan salah satunya adalah Daniel. Diganti namanya dengan Belsasar. Saudara, Nabi Daniel mencatat Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang keempat. Ayat 4 dikatakan, aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Puji Tuhan, kalau kita bisa hidup senang, kita bisa hidup tenang dalam rumah yang Tuhan berkati. Kita harus sadar semua itu bukan karena usaha kita, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Apa yang kita miliki, kekayaan yang kita dapat, itu semua titipan Tuhan. Kita harus mengembalikan syukur dan terima kasih hanya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara,
Raja Nebukadnezar ketika dia katakan bahwa aku diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Saudara-saudara, Raja Nebukadnezar merasa dia hidup tenang, merasa dia hidup senang, dia berjalan di dalam istananya yang megah itu, tetapi tiba-tiba pikirannya terganggu dengan mimpi. Dia mendapat satu penglihatan yang membuat hatinya gelisah. Apakah penglihatan itu? Saudara, dia panggil orang-orang Babel, orang-orang berilmu, orang-orang bijaksana, ahli nujum, kaum dari ahli-ahli ilmu yang tinggi, saudara-saudara, ahli jampi, para kasdim, semua datang menghadap dia. Untuk apa? Untuk mengartikan apa yang dia mimpikan itu. Tetapi di antara orang-orang yang disuruh datang itu tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi Nebukadnezar. Kemudian timbul nama seorang yang dibawa dari bangsa Ibrani, namanya Daniel. Dia dikenal sebagai seorang yang dipenuhi dengan roh dewa-dewa yang kudus. Karena dia terkenal sangat luar biasa. Ketika Daniel datang menghadap Raja Nebukadnezar, Nebukadnezar mulai ceritakan mimpi. Dia katakan di tengah-tengah dunia dia melihat ada sebuah pohon yang bertumbuh tinggi menjulang sampai ke langit. Dari atas pohon dia dapat melihat seluruh dunia. Pohon itu begitu tinggi, begitu hebat, begitu kuat. Daun-daunnya begitu indah. Buah-buahnya melimpah. Di bawah pohon itu bernaung bermacam-macam binatang. Di dahan pohon-pohon itu bersarang bermacam-macam burung. Tetapi kemudian dia melihat seorang penjaga turun dari langit dan berteriak dengan suara yang nyaring. Tebang pohon itu, binasakan dia, gugurkanlah daun-daunnya, dan goncangkan supaya buah-buahnya runtuh, saudara-saudara. Biar binatang yang ada di bawah pohon pada lari dan burung-burung pada beterbangan. Tinggalkanlah bagian akarnya, diikat dengan tembaga bercampur besi, dan biarkan rumput-rumput yang ada di situ dimakan oleh binatang-binatang yang pemakan rumput. Dia bingung, dia gelisah, dan kemudian dia bertanya kepada Daniel. Dia katakan, artikanlah mimpiku itu. Daniel katakan bahwa apa yang Tuan Paduka lihat, pohon yang tumbuh di tengah dunia dan tinggi sampai ke langit. Dan di atas pohon dia dapat melihat seluruh dunia. Dahan-dahan pohon begitu kekar, daun-daunnya begitu indah. Buah-buahnya melimpah dimakan oleh semua orang. Tetapi ada seorang penjaga turun dari langit. Seorang yang kudus berteriak dengan suara nyaring, tebanglah pohon itu, binasakan dia, runtuhkan daun-daunnya, rontokkan buahnya, dan biar binatang-binatang yang bernaung di bawah pohon itu pada lari, dan burung-burung yang bersarang di pohon itu pada terbang. Pohon itu adalah paduka raja. Daniel menceritakan arti mimpi kepada Raja Nebukadnezar,
Dan di akhir semua dia berikan satu nasihat kepada Nebukadnezar dalam ayat 27. Jadi raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Saudara-saudara, mimpi yang menggelisahkan Raja Nebukadnezar itu akhirnya terjadi pada 12 bulan kemudian. Jadi tidak langsung terjadi bahwa pohon itu langsung ditebang, buahnya runtuh semuanya, dan dia diikat dengan tali besi dan tembaga. Saudara, ini merupakan gambaran dari hukuman bagi Raja Nebukadnezar. Ayat 28 saya baca, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang. Saudara-saudara, apa yang dimimpikan Nebukadnezar itu terjadi ketika dia berjalan di atas istana. Dia berkata bahwa ini semua adalah kerjaku. Ini semua karena kekuasaanku. Tapi baru berkata-kata belum selesai, suara dari langit katakan, tahtamu telah diambil daripadamu. Mengapa? Tuhan merubah hatinya, Tuhan merubah pikirannya, Tuhan merubah akal budinya menjadi seperti binatang. Dia dikeluarkan dari istana karena dia tidak bisa berpikir sebagai seorang raja. Dia itu seperti binatang yang tidak tahu apa-apa lagi, saudara-saudara. Dia tidak lagi makan makanan istana raja. Dia tidak lagi minum minuman raja. Tapi yang dia makan itu adalah rumput seperti sapi. Dia tidur di padang sama dengan binatang-binatang lain. Dia dikeluarkan dari istana berapa lama? 7 masa. 7 angka sempurna, saudara-saudara. Jadi ketika dia keluar dari istana makan rumput seperti sapi, dia punya rambut bertumbuh panjang seperti bulu burung, dan kukunya seperti kuku burung Raja Wali. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada Raja Nebukadnezar itu sungguh sangat menyeramkan. Kita diajarkan oleh firman Allah rendah hati. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan Nebukadnezar direndahkan sampai jadi seperti binatang. Dia makan rumput seperti sapi. Kukunya bertumbuh tajam seperti kuku burung Raja Wali. Rambutnya panjang seperti burung. Saudara-saudara, dia tinggal di padang rumput bersama-sama dengan binatang-binatang yang lain. Berapa lama? Dikatakan dari firman Allah 7 masa. 7 masa, 1 tahun itu ada 2 masa. Musim kering dan musim basah.
Jadi kalau 7 masa berarti 3,5 tahun. 3,5 tahun Raja Nebukadnezar tidak ada dalam istananya. 3,5 tahun dia makan rumput. 3,5 tahun hatinya itu sama seperti hati binatang. Pikirannya sama seperti pikiran binatang. Akal budinya juga sama seperti binatang. Dia tidak dapat berpikir apa-apa. Dia tidak dapat berkata apa-apa tentang kerajaan. Tetapi setelah 7 masa, 3,5 tahun lewat. Ketika masa itu digenapi 3,5 tahun, maka pikiran Raja Nebukadnezar itu dipulihkan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5b, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di akhir dari penggenapan 7 masa, Raja Nebukadnezar berkata dalam ayat yang ke-37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dia dipulihkan ingatannya, hatinya, akal budinya, sehingga dia sadar bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Saudara-saudara, kemudian para menterinya, staf kerajaan datang menjemput Raja Nebukadnezar. Dia dijadikan lagi pemimpin sebagai raja, dan Raja Nebukadnezar memerintah selama 44 tahun. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat berharga buat kita orang-orang percaya yang ada di akhir zaman sekarang ini. Apa yang kita miliki itu bukan karena kita. Kekuasaan, keberhasilan, kesuksesan, apapun yang kita dapat itu bukan karena kita, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu mengucap syukur, sedikit atau banyak, semua itu dari Tuhan. Haleluya. Kita belajar dari firman Allah yang luar biasa. Nah, setelah Raja Nebukadnezar wafat, maka kerajaan Babel dipimpin oleh anak yang sulung, Belsasar. Saudara-saudara. Nah, Belsasar dalam Daniel pasal yang ke-5 dikatakan satu ketika dia mengadakan pesta yang besar. Dia mengundang 1.000 orang dalam pesta tersebut. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur dalam kebukan anggur. Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas itu dari emas dan perak. Ayat yang ke-5, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia ditulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian itu, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kalau Nebukadnezar mimpi tidak dikatakan Nebukadnezar ketakutan. Tapi ketika Belsasar mimpi, mulutnya sampai terkakup, kakinya sampai
gemetaran, saudara. Tetapi orang-orang bijaksana yang ada di dalam istana kerajaan Babel tidak ada satupun yang dapat mengartikannya. Tidak ada satupun yang dapat membacanya. Padahal Raja Belsasar sudah katakan, barang siapa dapat membaca dan mengartikan tulisan di dinding itu, aku akan memakaikan dia baju dari pakaian ungu. Baju dari pakaian ungu berbicara tentang kebesaran, baju kebesaran. Dan dia akan dipakaikan kalung emas, saudara-saudara. Kalung emas bukan 1 gram, mungkin cukup besar, saudara-saudara. Dan dia akan dijadikan penguasa orang ketiga dalam istana. Saudara-saudara, ketika orang-orang bijaksana dalam istana itu menyerah, tidak ada yang dapat membaca tulisannya, tidak ada yang dapat mengartikan tulisannya. Maka permaisuri raja keluar dan dia katakan, Paduka, tidak usah pusing-pusing, tidak usah dipikirin, karena dari bangsa Ibrani telah dibawa seorang yang bernama Daniel. Dia ini adalah seorang yang penuh dengan roh dewa-dewa yang kudus. Dialah yang dapat mengartikan penglihatan tulisan di dinding. Maka Daniel pun datang mendapatkan raja. Sebelum Daniel mengartikan, Daniel sudah menasehati Raja Belsasar tentang pengalaman dari Raja Nebukadnezar dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, Nebukadnezar ya, dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Dia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara, meskipun Daniel telah mengingatkan tentang pengalaman Raja Nebukadnezar, tetapi ternyata Belsasar ini ternyata orang yang juga kepala batu. Dia tidak berubah. Mereka masih tetap menyembah dewa-dewa dari emas, dari perak, dari tembaga, besi, dari batu, dari kayu. Ini suatu penghinaan kepada Tuhan. Bahkan mereka mengambil perkakas-perkakas dari Yerusalem, dari bait suci, cawan-cawan dari emas. Mereka pakai untuk berpesta, untuk minum anggur dan bermabuk-mabukan. Maka Daniel mengartikan kata-kata yang ditulis di dinding. Dia katakan, dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didebatinya terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, pada lehernya dikalungkan kalung emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara-saudara, ini titah Raja Belsasar. Daniel katakan,
tulisan di dinding mengatakan bahwa kerajaan Tuanku telah selesai. Selesai kapan? Malam itu juga. Karena ayat yang ke-30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Rupanya waktu mereka berpesta dengan 1000 undangan, menteri-menteri, istri-istri, gundik-gundik, mereka sedang mabuk-mabuk, mereka lagi menyembah dewa-dewa. Musuh datang menyerbu dan rakyat membuka pintu gerbang kota. Dan musuh masuk dengan leluasa. Mereka menyerbu dan mereka membunuh Raja Belsasar. Raja Belsasar mati pada malam hari itu juga, saudara-saudara. Dan pengalaman yang pertama Raja Nebukadnezar, pengalaman kedua Belsasar anak sulungnya, dan kemudian kita lihat dalam 1 Samuel tentang perkelahian antara Daud dan Goliat. Firman Allah mengkisahkan bahwa ketika Goliat mengancam orang-orang Israel ketakutan. Bahkan raja mereka ketakutan setengah mati. Tapi ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat melihat muka Daud yang masih muda kemerah-merahan. 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya kepada Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, ia kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat menghina Daud karena Daud masih muda. Dia mukanya masih kemerah-merahan. Dengan kata lain, Goliat menjadi sombong karena lawan yang akan dihadapi adalah seorang anak kecil. Seorang anak yang masih muda, sehingga Goliat menghina, menganggap remeh. Goliat menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Saudara, hati-hati. Firman Allah katakan jangan sombong, jangan menjadi congkak. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud datang kepada Goliat dengan tongkat, Goliat katakan kepada Daud, apakah aku ini anjing sehingga kamu datang kepadaku dengan tongkat? Hari ini juga engkau akan beri makan bangkaimu kepada binatang-binatang liar. Saudara, dan Daud pun tidak kalah gertak. Daud katakan, engkau datang kepadaku dengan pedang, dengan perisai, dengan tombak. Tapi aku datang kepadamu dengan nama Allah semesta alam. Saudara-saudara, pendek cerita, Daud yang dianggap remeh oleh Goliat, dengan batu kali dia putar dan putar dan putar. Batu melesat begitu cepat seperti peluru nancap di jidat Goliat. Goliat tidak sempat mengelak. Goliat tidak sempat menghindar. Dan matilah Goliat. Sama dengan Belsasar. Pada malam itu juga Belsasar mati. Goliat dengan orang yang dianggap remeh, dengan orang muda yang dihina, ternyata anak muda ini sanggup mengalahkan Goliat. Haleluya, saudara. Dalam Yakobus 4 ayat 6 katakan, Allah menentang orang yang congkak. Ini harus kita perhatikan. Allah menentang, Allah tidak suka orang yang sombong. Kalau seorang yang sombong, doa kita menjadi terhalang. Allah akan berpaling dari doa kita. Oleh sebab itu, ketika kita meninggikan diri dalam pikiran kita sendiri atau mencari kehormatan dan penghargaan dari orang lain untuk memuaskan kesombongan kita, berarti kita menutup pintu pertolongan dari Allah.
tetapi mereka yang merendahkan diri kepada Tuhan, mereka yang berserah diri kepada Tuhan, maka kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan ada di setiap situasi kehidupan kita. Haleluya. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan, Yesus memberi teladan kepada kita. Satu contoh, dia tidak mempertahankan dirinya ke Allahnya, tapi dia merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu pengorbanan yang luar biasa. Ketika Yesus masih hidup, dia juga memberikan contoh bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia katakan, ini yang aku berikan kepadamu sebagai contoh supaya kamu pun melakukan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, puji Tuhan, biar firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini mengingatkan kita apa yang Tuhan mau dari kita. Jangan ada rasa tinggi hati, jangan ada rasa sombong karena kita mampu, karena kita mempunyai ini, kita mempunyai itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada sampai saat ini. Semua itu dari Tuhan. Tuhan berikan kita berkat, dan berkat itu kita kembalikan kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara di rumah siapkan roti dan air anggur. Sebelum kita makan, sebelum kita minum tubuh dan darah Kristus, kita nyanyikan satu pujian yang kusembah hanya Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Glory. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab kau aku, Yesus kau Allahku. Yesus kau Allahku. Yesus engkau Tuhanku. Yesus engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya.
ada di tangan kanan saudara. Sebelum kita makan roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari makan dengan iman, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Cangkir, cawan, saudara angkat di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum cawan ini, lambang dari darah Kristus yang telah tertumpah di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum mengucap syukur. Terima kasih buat pengorbanan Yesus, buat darah Yesus yang telah tertumpah di kayu salib, buat saudara dan saya, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu buat kami ya Tuhan. Engkau telah berbuat banyak. Engkau berikan semua supaya kami yang seharusnya binasa, kami diselamatkan oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan biar Tuhan pimpin kami, ajar kami sesuai dengan firman-Mu. Kami hidup dalam rendah hati sebagaimana yang Engkau ajarkan. Nyanyikan, Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Tuhanku, Yesus Kau Rajaku. Haleluya. Terima kasih. Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku, yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu, kehadiran-Mu, bahkan perjamuan yang sudah kami laksanakan, kami makan dan kami minum, tubuh dan darah-Mu, kami diberkati dan kami percaya Engkau sudah berkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Dan biar hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang lemah,
Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Kami berdoa buat mereka yang berkekurangan. Kami berdoa buat mereka yang dalam kebimbangan. Tuhan, datanglah dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berikan kuasa kepada mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, biar hidup kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Allah kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami tetap beriman kepadamu Tuhan. Di waktu susah, di waktu senang, di waktu menderita atau aniaya sekalipun Tuhan, kami akan tetap pegang nama Yesus sebagai juru selamat kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah diberkati dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden, staf menteri dari pusat sampai daerah. Engkau berkati Indonesia, biar Indonesia dapat percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur, dan saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi ini, seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan ibadah yang singkat. Bahkan kita juga sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terlebih kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Dan biarlah itu membaharui roh kita dan membakar roh kita kembali. Dan di akhir ibadah ini juga saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak tinggi hati, melainkan jadi orang yang merendahkan diri. Karena firman Allah berkata, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan meninggikan dia. Puji Tuhan. Kita akan bertemu kembali minggu depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Haleluya.